kopi atau teh. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan dengan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita? Saya kira tidak perlu seragam. Hanya satu kata kunci, kita berkontribusi dalam bentuk apapun untuk mengisi kemerdekaan ini dalam bentuk pembangunan. Tidak mungkin kita semuanya berkontribusi dalam bentuk pembangunan fisik, karena posisi kita tidak di situ. Pembangunan mental, spiritual, karakter. Maafkan saya. Ayat yang dibaca oleh imam tadi, Pak Zubair, tuan rumah di sini, surah Luqman. You know Luqman? Surat nomor urut 31, Pak Jamal. Ratian Ar-Rum. Pak Jamal saya kena 30, kita pilih apa lah. Ar-Rum itu 30, Luqman 31. Di situ metode pendidikan karakter. Pertama, akhlak kepada Allah dulu. Bagaimana seharusnya kita la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baru akhlak kepada kedua orang tua. Baru akhlak kepada sesama, jamaah, masyarakat, warga, keluarga. Di situ metode. Makanya Luqman bukan nabi, tapi dipilih namanya sebagai Rasul surah. Begitu sangat bermanfaat metode pendidikan, sehingga diabadikan dalam Al-Quran namanya, dan metode pendidikannya diabadikan dalam ayat-ayat di surah Luqman. Itu yang dibaca. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penutup pahlawan lokal Selayar, Paus Ramabosa. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, ini tambahan informasi, ilmu. Paus Ramabosa itu, mohon maaf, tidak ada hubungannya dengan Vatikan. Paus Ramabosa itu tidak ada hubungannya dengan Nasrani, Kristen, enggak ada. Karena Paus Ramabosa adalah akronim dari nama-nama pahlawan lokal Selayar. Pa-nya itu Paung, ngura Paung, Kapaung Tongi. Usnya itu Usuk, Ra-nya itu Ramakdong, Rasulum. Ada yang bertanya kepada saya, Ritong Rumalang, kukanya Rumalang bisa rasilajar, sama aja dengan Ramakdong. Tiada dipilih. Rumalang bisa rasilajar, Ramakdong Ramadan. Lah kok pokoknya pokoknya memang jadi Paung, Usuk, Ramakdong, Rasulung, Masak Marahing, merdekanya. Bonto Bolong, Sapara Sarapa Abdullah. Kalau nggak salah 11-12 itu. Abdullah itu nenek moyangnya Pak Yanwar Taufik. Oh ya, Abdullah PDM itu. Pak Jamal, catat ini, barangkali kita perlu menginspirasi pemerintah, kita telusuri ini, di mana mereka, bagaimana sejarahnya. Luar biasa prestasinya PCM Benteng kalau ini muncul dalam sebuah buku sejarah ya tentang Paus Ramabosa. Itu mi patungnya, Pak. Mohon maaf, itu mi patungnya di lapangan Pemuda Benteng. Kenapa nunjuk begini? Itu nunjuk ke laut. Karena waktu rapat di Parak, saya nggak tahu apakah peserta rapat yang pengkhianat atau ada mata-mata musuh. Dilapor, katanya akan ada pengambil alihan kekuasaan dari penjajah yang bermarkas di sebelah baratnya Rutan, dan sekarang jadi kantornya PD Berdikari. Bocor informasinya, ditelepon ke Makassar, meluncur kapal untuk menekan, jangan lakukan itu. Makanya patung itu menunjuk ke laut. Tambakalan si Hali, you know Tambakalan. Itu kan sarung itu. Nunjuk begini. Nah, ini yang diprotes oleh sebahagian tokoh yang tahu sejarahnya. Kenapa bangun masjid di situ tanpa memperhatikan yang menunjuk itu? Kan di masjid malah tunjuk ke laut. Ini jadi perdebatan bagaimana solusinya yang terbaik. Tidak melupakan sejarah, tetapi juga masjid tidak. Jangan masjidnya dipindah lagi. Itu Pak Ibu. Jadi catat itu, mungkin dalam diskusi terbatas kita bicarakan teknisnya, syaratnya, tahapannya, tapi saya berharap itu muncul dari PCM. Naik ke PDM untuk kemudian kita ajukan ke pemerintah supaya kita, kalau bisa kita napatilasi di mana itu mereka. Paungnya di mana? Ya, Usuknya di mana? Ramakdong, Rasulun di mana? Bonto, Bolong, Sapara Sarapa, Abdullah itu di mana? Ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi untuk terus berkontribusi dalam bentuk apapun dalam mewarnai kemerdekaan kita di Indonesia dan Selayar.
Saya ingin tambahkan, karena ini ada hubungannya Pak. Tanggal 29 November itu peristiwa terjadi. Jadi setelah rapat di Para, meluncurlah ke lapangan pemuda Benteng. Ini lapangan pemuda, mohon maaf, Muhammadiyah, banyakkan sekalipun ada orang yang bukan Muhammadiyah yang bergabung, tapi karena aktivis gas. Pak Basrum yang bilang, Pak, itu lapangan pemuda, bukan lapangan pemuda Benteng, lapangan pemuda Muhammadiyah Benteng. Betul? Bukti, saksi sejarah. Kenapa? Kebanyakan pemuda yang masuk di lapangan itu muncul ketika terjadi perdebatan. Jangan kasih kesempatan Muhammadiyah untuk lebaran hari pertama. Emosi Pak Basrum ketika itu. Kasih tahu orang semua, termasuk bupati dan pejabat yang lain yang tidak tahu sejarah. Itu bukan hanya lapangan pemuda, tapi lapangan pemuda Muhammadiyah Benteng. Dari situlah kemudian diserang, masuk di ultimatum. Anda mau menyerah, serahkan senjatamu. Anda mau berang, ayo. Oleh para pemuda. Mereka menyerah karena sudah lemah. Serahkanlah senjatanya. Berkibarlah untuk pertama kali bendera merah putih di Selayar sejak diproklamasikannya di Jakarta 17 Agustus di tanggal 29 November tahunnya 1945. Dan itu menjadi hari sejarah. Tapi tahunnya diganti dengan tahun 1605. Karena menurut hasil seminar nasional 105 itu tahun masuknya Islam di Selayar, mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di Selayar ini, mulai dari Bonelohe sampai ke Bonerate, dikumpulkan untuk mengusir penjajah dengan semangat agama. Maka hari jadi Selayar 29 November 1605 1400. Tapi peristiwa yang terjadi berarti itu 29 November 1945. Tapi 45 ini yang kemudian diganti dengan 1605. Jadi hari jadi Selayar. Tapi banyak yang tidak tahu persoalan hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak, hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar itu 2008, Pi. Saya hafal karena saya bolak-balik konsultasi, diskusi di Jakarta. Di masa Ibu Ina, wakil bupati. 2008, Pi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Dati Luas Selayar itu di tahun waktu pembentukan Dati 2 di Sulawesi. Tahun 49 kalau nggak salah. Yang tidak ditentukan batas-batasnya. Waktu pembentukan Dati 2 di Sulawesi tidak ditentukan batas-batasnya. Maka berkelahilah Selayar dengan Bulukumba di Betang. Berkelahi Bulukumba dengan Sinjai di sungai. Itu persoalan. Karena tidak ditentukan. Laku so dipenturiatur batas-batas itu. Sakgen nama kuni-kuni gelemin ala atur batas-batasnya. Jadi berkelahi. Berkelahi juga itu apa? Selayar dengan Buton. Di Pulau Kakabia. Nah, Buton asli, mohon maaf ini sejarah yang saya tahu. Buton asli itu tidak mencakup Kakabia. Kenapa ketika Buton Mekar, Buton Selatan, Dambe? Ya. Tapi orang kemudian baca sejarah bahwa Selayar itu pernah di bawah pemerintahannya Buton. Nah, itu sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang dapat saya sampaikan dalam konteks angka 17 dengan kemerdekaan sebagai nikmat. Sekali lagi Pak Jamal, nanti kita diskusikan secara terbatas bagaimana kita berikan aspirasi yang berasal dari inspirasi ini tentang napak tilas para pejuang lokal Selayar. Sadaqallahul-Azim, terima kasih Pak Rahman. Bukan Pak Lukman ya, Pak Rahman. Lanjutkan tugas tak. Mana yang di Pak Zubair? Jamaah? Ada. Delari. Ini Delari. Amalin. Silakan. Ini amanah dari teman-teman. Oke. Dari ini gelelohena dari lati dari barakat. Sekali naik dalek na delari suhangi amos rata sasaran. Saya ada saudara beres. Sekarang beres tadi. Suhangi amos eta upata atuy.
Satu beras. Ya, limpo. Ya, lemu tapi lari angka ke renuna. Angka ke renuna di meja. Lari. Sorry palerang mersapo. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku, terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.